terang sinar lilin Natal malam ini, memberi terang di gelap malam. Mengingatkan aku akan terang di padang Efrata saat lahirmu diberitakan. Aku begitu terpana ya Tuhan, ketika mengingat kembali cerita Alkitab, di mana sorak bala tentara surga berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan, jika aku boleh bertanya, mengapa Engkau memasuki duniaku yang gelap? Mengapa Engkau mau tinggal di tengah bumiku yang bergelimang dosa? Mengapa Engkau sudi melawat kami bersama tetes air mata kami, bersama kedegilan hati kami? Tuhan, Engkau datang memberi kami pengharapan dan hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjukkan pada karya keselamatan Allah bagi dunia. Immanuel, Allah beserta kita. Ia bukanlah Allah yang jauh, namun Ia adalah Allah yang dekat dengan kita, sebab Ia telah menjadi sama dengan manusia. Asal dan sumber hidup kita hanyalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal untuk saudara sekalian. Salam damai sejahtera dan sukacita Natal untuk saudara.
kami datang dalam hadirat Tuhan atas pelanggaran yang sangat banyak kami lakukan. Terkadang kami menjadi batu sandungan untuk menghadirkan suasana kasih persaudaraan dalam hidup persekutuan. Untuk itu, kami terus mencari Engkau ya Allah, sebab Engkaulah yang mengasihi kami. Engkaulah yang menguduskan kami. Ya Yesus, kami datang dalam kehinaan karena terkadang kami yang membedakan diri kami dengan orang lain dalam banyak hal, dan justru itu menjadi sumber perpecahan dalam persekutuan. Untuk itu kami terus mencari Engkau ya Yesus Sang Putra Natal sambil memohon, tunjukkanlah jalan kebenaran-Mu bagi kami, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan keselamatan, sumber rahmat sejati. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita.
Tuhan, pengharapan kita genaplah sudah. Kristus telah lahir menggenapi nubuatan para nabi. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Yesus, sahabat sejati kita, telah datang di dalam dunia. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Lilin Natal kita nyalakan, menerangi alam malam kelam. Lahir Raja keselamatan, dunia terang benderang. Kini, marilah kita nyalakan lilin Natal ini sebagai komitmen untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap, sehingga setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kita masuk dalam prosesi pembakaran lilin Natal. Lampu dipadamkan. Untuk membakar lilin Natal yang pertama, hormat saya mengundang Bapak Kepala Distrik atau yang mewakili. Saya silakan. Sekali lagi saya mengundang dengan hormat Bapak Kepala Distrik atau yang mewakili untuk membakar lilin Natal yang pertama. Pegawai distrik, kalau ada saya silakan. Pembakaran lilin berikut dengan hormat saya mengundang Bapak Kepala Kampung atau yang mewakili. Saya silakan. Saya undang sekali lagi pembakaran lilin yang berikut Bapak Kepala Kampung atau
aparatur kampung yang mewakili saya, silakan. Yang berikut, dengan hormat saya mengundang tokoh agama dari GBI Papua, Bapak Ketua Kasih, saya silakan. Yang berikut tokoh agama dari GKI, saya silakan, atau yang mewakili. Sekali lagi saya mengundang tokoh agama dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atau yang mewakili, saya silakan. Berikut saya mengundang tokoh agama dari Katolik, saya silakan, atau yang mewakili. Yang berikut saya mengundang tokoh agama dari Gereja Pentakosta atau yang mewakili, saya silakan. Saya mengundang tokoh agama dari Muslim atau yang mewakili, saya silakan. Sekali lagi saya mengundang tokoh agama dari agama Islam atau yang mewakili, saya silakan. Yang berikut dari Sesepuh Maluku, saya silakan. Yang berikut saya mengundang Lembaga Masyarakat Adat Sumuri atau yang mewakili, saya silakan. Sekali lagi saya mengundang Ketua Lembaga Masyarakat Adat Sumuri atau yang mewakili, saya silakan. Yang berikut saya mengundang salah satu perwakilan dari perusahaan,
Saya silakan. Sekali lagi salah satu ya, perwakilan dari perusahaan. Berikut saya mengundang dari Kapolsek Tokoi atau yang mewakili siswa. Kebakaran lilin terakhir saya mengundang salah satu anak muda Maluku untuk mewakili membakar lilin Natal yang terakhir. Mari salah satu anak muda Maluku, saya silakan. Umat Tuhan, berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Terang dan yang bersedia membawa terang pada dunia. Dan damai sejahtera hidup di antara manusia. Saya mengundang Solonyo Usmani untuk membawa kidung pujiannya. Lampu dinyalakan. Solonyo Usmani disilakan untuk membawa kidung pujiannya.
Saudara semua yang ada, saudara-saudara hadirin para undangan di malam Natal Ikatan Besar Maluku, kita semua akan sama-sama baca bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di malam ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 11. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita semua membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari saudara ketong tunduk kepala, ketong mohon tuntunan Roh Kudus bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Dalam kebersamaan Natal Ikatan Besar Maluku, di malam ini Tuhan, kami rindu dijamah, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba mohon hanyalah bagimu Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus itu bagi kami. Diamkanlah suara-suara di sekitar kami. Biarlah firman-Mu berbisik. Kami juga mengerti dan memahami kehendak Tuhan, rahasia Tuhan di dalam firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita menuntun kami sebagai persekutuan anak-anak yang ada di perantauan. Di dalam nama Bapa, Putra, Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dengan judul atau perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular kedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kekayaannya diam di dalam hati, dan ucaplah syukur kepada Allah
senantiasa. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara semua, Shalom. Sekali lagi Shalom. Salam Natal bagi kita semua. Dangke per Tuhan. Sekali lagi patut kita katakan dangke per Tuhan juga. Tuhan masih tuntun kita. Tuhan masih memelihara kita. Dan dangke banyak per Tuhan. Malam ini kita dipertemukan dalam Natal Ikatan Besar Maluku. Saya percaya ada sukacita bagi kita semua saat ini. Saya tadi sama-sama dengan saudara dari Tanah Merah, sehingga ada yang baru baku dapat padahal sudah cukup lama di Pugoi dan cukup lama di sehingga tapi baru ketemu. Saya bilang puji Tuhan, Natal mempertemukan katong semua. Natal menyatukan katong semua. Saya tadi lihat menangis. Baku tanya seberapa tahun di sini. 10 tahun sampai Oma tapi Rima punya rambut seperti baru ketemu. Cucu kak saudara. Lalu menangis. Saya bilang terima kasih Tuhan. Natal luar biasa. Dan kiranya jangan hanya Natal mempertemukan kita sekedar lalu hilang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sukacita besar dalam ibadat Natal ini dengan bagian firman Tuhan. Dan kita baca bersama. Hendaklah kita kaji bersama dan kita menemukan maksud dan tujuan dari nubuat Nabi Yesaya. Supaya kita sama-sama mengimplementasikan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya bagi kita semua. Dia menubuatkan tentang seseorang yang akan datang, seseorang yang penuh dan cinta terhadap damai, seseorang yang datang dengan penuh kasih. Seseorang yang akan datang dengan menyatukan semua orang, mempersatukan semua orang. Dan betul, dunia membutuhkan sentuhan Nabi Yesaya. Karena Nabi Yesaya menubuatkan. Dan kita baca bersama saudara. Lalu kita coba tengok ke belakang. Kalau dalam suasana seperti ini, kayak kita ini duduk sama-sama, bernyanyi bersama-sama dalam suasana Natal dan ibarat malaikat yang duduk. Tapi juga kita ibarat lampu-lampu Natal yang dibampang. Pada saat Natal, pada saat lagu-lagu Natal dikumandangkan, kita semua duduk dan mulai teringat dan mulai termenung. Kemudian kita mulai
ada dalam proses mempersiapkan diri, saling memaafkan, membangun pendekatan dengan keluarga, saudara. Di saat-saat momen ini, tadi saya katakan kita belajar bersama Nabi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bukan sekedar damai itu ada, bukan sekedar kita berkumpul, bukan sekedar kita membuat Natal di kemah, dan bukan Raja Damai itu dia datang hanya pada saat Natal. Ini kelemahan kita, ini kekurangan kita. Natal bersatu, habis Natal subtema ini luar biasa. Dengan Natal Kristus dikemal, katong sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan untuk lain lihat par lain. Itu berarti harus terus dan terus berlangsung, harus terus berjalan, dan harus terus menciptakan shalom Allah itu, damai Allah itu, supaya dirasakan bagi banyak orang. Saudara dan saya menjadi berkat. Saudara dan saya mampu menjadi penyalur damai itu, sukacita itu, dimanapun saudara dan saya berada. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Kita semua memiliki tanggung jawab besar. Dan saya percaya bahwa karena dunia membutuhkan itu, tema besar kita, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Karena kemungkinan, dan bukan kemungkinan saudara, tetapi persahabatan itu harus didasari dengan kasih Allah, kasih yang mempersatukan kita semua, kasih yang bisa menyatukan kita semua. Kalau persahabatan itu ada tanpa ada kasih, tanpa ada unsur saling menerima, memberi, saudara, persahabatan kita akan runtuh. Dan yang pasti kita tercerai berai sebagai anak-anak perantau yang ada di tanah orang. Menjadi sebuah persekutuan yang harus betul-betul menciptakan kerukunan, menciptakan shalom itu, turut bertanggung jawab, bersahabat dengan semua orang di mana kita berada. Supaya orang lain menerima kita dan kita juga diterima oleh orang lain. Kalau saja kita jadikan dasar itu sama seperti di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 15.